Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo peserta pelatihan PUPR, selamat datang di pembelajaran pengendalian pengawasan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan secara sederhana tentang persiapan awal, mobilisasi dan sosialisasi, pemeriksaan bersama pertama atau MC0, tinjauan desain, pengendalian volume dan biaya, penyiapan dan pengiriman material, dan persiapan pelaksanaan jasa konsultan supervisi atau pengawasan. Kegiatan persiapan awal. Tujuan penyelenggaraan Pre-Construction Meeting atau PCM adalah menyatukan persepsi terhadap seluruh isi dokumen kontrak dan membuat kesepakatan-kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat di dalam dokumen kontrak, serta membahas jalan keluar terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan konstruksi. Substansi pokok yang dibahas dalam Pre-Construction Meeting atau PCM adalah sebagai berikut. Aplikasi pasal-pasal penting dalam dokumen kontrak, prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan, tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan. Pengendalian mutu merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu dari 3 sasaran utama manajemen proyek, yaitu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Prinsip dasar pengendalian mutu suatu pekerjaan mencakup 2 hal, yaitu dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi, tebal, kemiringan, lengkung, dan kualitas yang terdiri dari kepadatan, kuat tekan, daya dukung tanah, dan kekerasan. Pengawasan kualitas pekerjaan konstruksi tersebut terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap studi dan analisis dan tahap pelaksanaan pengawasan dan pengambilan sampel. Mobilisasi dan sosialisasi. Lingkup mobilisasi meliputi mendatangkan personel kontraktor dan konsultan supervisi, mendatangkan peralatan dan kendaraan berat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebelum mendatangkan peralatan atau kendaraan berat ke lokasi pekerjaan, kontraktor wajib meneliti kondisi jalan, jembatan, gorong-gorong, dermaga, dan lain-lain yang akan dilalui alat berat tersebut dan harus mempertimbangkan kekuatan strukturnya apabila peralatan atau kendaraan berat digunakan dan dimuati beban. Tujuan pelaksanaan sosialisasi terutama adalah untuk memberikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder setempat tentang rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar dicapai kesepahaman atau kesepakatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat guna, serta dapat melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat. Pemeriksaan bersama pertama atau MC0. Pengukuran dan pematokan atau UITZ atau setting out adalah kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda patok yang merupakan pemindahan gambar rencana ke lapangan yang menggambarkan lokasi, arah, jarak, dan elevasi atau ketinggian bangunan. Tujuan mutual check 0% adalah untuk mencapai kesepakatan antara direksi dan kontraktor tentang kuantitas pekerjaan yang masuk dalam kontrak unit price sebelum kontrak dimulai. Tinjauan desain, pengendalian volume, dan biaya. Kajian teknis atau review desain merupakan upaya untuk menyesuaikan produk original design atau gambar desain asli akibat kondisi lapangan yang tidak sesuai. Perubahan tersebut perlu direspon dengan melakukan kajian teknis atau review desain agar umur rencana tetap tercapai sesuai dengan rancangan awal. Rancangan ini berakibat bill of quantity berubah dibanding dengan original design. Penyedia jasa konsultansi atau pengawas supervisi melakukan pengawasan atas pelaksanaan setiap item pekerjaan. Pengawasan dilakukan terhadap bahan yang akan digunakan, cara pelaksanaannya menuruti metode pelaksanaan atau prosedur, standar, dan diperiksa dimensinya. Dimensi harus sesuai dengan yang tertera dalam gambar kerja.
Pekerjaan tambah atau kurang adalah suatu tambahan atau pengurangan pekerjaan yang terjadi sebagai akibat kondisi lapangan atau karena sesuatu alasan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan sesuai kontrak. Variation order yaitu usulan pekerjaan tambah atau kurang di mana pekerjaan utama masih sesuai desain, tetapi terdapat usulan perubahan atau variasi pada beberapa item mata pembayaran. Change order yaitu usulan pekerjaan tambah atau kurang di mana pekerjaan utama tidak mengikuti desain awal atau terdapat usulan pekerjaan baru sama sekali. Penyiapan dan pengiriman material. Pelaksanaan survei material dilakukan untuk tujuan pemeriksaan mutu dan volume bahan baku di kuari dan pengujian bahan produk pabrikan. Proses izin penggunaan atau pemanfaatan kuari atau borrow area dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Kontraktor mengajukan permintaan rekomendasi penggunaan kuari yang ditujukan kepada Kasatker atau PPK. Kasatker atau PPK memberikan rekomendasi penggunaan kuari. Sebelum mendatangkan material yang akan digunakan, seperti pasir, tanah bahan timbunan, batu, dan lain-lain, dilakukan survei awal terlebih dahulu ke lokasi pengambilan material atau borrow area untuk dilihat dan diambil sampelnya untuk dilakukan tes material di laboratorium. Persiapan pelaksanaan jasa konsultan supervisi atau pengawasan. Fungsi, tanggung jawab dan tugas konsultan pengawas. Fungsi konsultan pengawas pada dasarnya dibagi dalam dua fungsi, yaitu fungsi administratif, membantu pengguna jasa dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, mengadakan komunikasi dan surat menyurat, membuat dokumentasi hasil-hasil tes pelaksanaan pekerjaan, menyiapkan dokumentasi sehubungan dengan kontrak change order dan addendum, menyiapkan dan menyampaikan laporan pekerjaan secara berkala. Fungsi pengawasan atau supervise, membantu pengguna jasa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai persyaratan. Melaksanakan pengecekan secara cermat semua pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan. Meninjau pengadaan personil dan peralatan penyedia jasa pemborongan sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan. Memantau dan mengecek pengendalian mutu dan volume pekerjaan untuk sertifikasi monthly certificate atau MC. Melakukan pengecekan dan persetujuan gambar terlaksana atau as-built drawing. Membantu pengguna jasa dalam menyiapkan pelaksanaan professional handover atau PHO. Membantu pengguna jasa dalam pengawasan pekerjaan pada periode pemeliharaan. Persiapan mobilisasi personil dan peralatan. Sebelum pelaksanaan mobilisasi personil atau tenaga ahli dan peralatan, penyedia jasa konsultan supervise atau pengawas harus mengajukan usulan persetujuan personil dan peralatan yang disampaikan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa sesuai dengan kontrak. Peserta pelatihan PUPR, demikianlah video mengenai pengendalian pengawasan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bapak dan Ibu dipersilakan membaca modulnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.